الحمد لله الودود الغفور الذي جعل شهر رمضان شهر الشهور وأفاض فيه الإشارة والإسادة لفضله ومكاناته في المسطور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب المواهب للطالب والراغب الذي كان يخص رمضان بمزيد الاجتهاد والعمل الدائم، وعلى آله وصحبه أولي المزايا والمناكب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan kepada kita begitu banyak karunia kenikmatan, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah inayah, nikmat panjang umur fi taatillah, nikmat sehat wal afiat Allah berikan kepada kita agar supaya kita selalu bertakwa kepadanya. Berupa nikmat tersebut sehingga kita bisa duduk bersimpuh bersama untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Al-Islah ini. Begitu banyak karunia Allah, begitu banyak karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di Jumat keempat ini daripada bulan Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hanya salawatlah yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad menjadi bekal kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak terasa sudah berada kita di Jumat keempat daripada bulan Ramadan, dengan artian tidak lagi sampai 1 minggu atau paling maksimal hanya 1 minggu waktu tersisa untuk kita memanfaatkan di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Semenjak awal bulan Ramadan, bahkan sebelum bulan Ramadan, banyak nasihat-nasihat yang kita dengarkan. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ya ayuhan nas, qad adzallakum syahrun azim. Wahai umat manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang mulia. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang mana di bulan tersebut ada 1 malam, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu lailihi tatawwu'an. Allah menjadikan berpuasa di hari-hari tersebut sebagai kewajiban untuk umat manusia, dan menghidupkan malam-malamnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana lahu kaman adda faridah fi ma siwah. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu amalan sunnah di bulan tersebut, maka seakan-akan dia melakukan ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Wa man adda faridah kana lahu sab'una fi ma siwah, atau kama qala Nabi. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib 1 kali, maka seakan-akan kita melaksanakan 70 kali di selain bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika kita tancapkan di hati kita, jika kita mantapkan di dalam diri kita hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka tidak ada kata malas untuk beribadah.
pada diri kita. Karena kemanfaatannya pun untuk kita. Bulan ini, bulan yang agung, bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan bulan untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu dengan banyak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak terasa lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Akan tetapi Ramadan tahun berikutnya akan datang. Namun apakah kita akan menemui bulan Ramadan berikutnya? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan bahkan ulama-ulama terdahulu ketika memasuki bulan Ramadan, mereka akan mempersiapkan diri, mereka akan melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin, karena tidak meyakini apakah di tahun berikutnya akan menemui bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal mu'mina himmatuhu fil ibadati was-shaumi. Sesungguhnya orang mukmin, semangat mereka adalah untuk beribadah, berzikir, dan juga untuk berpuasa. Wa innal munafiqa himmatuhu lil akli wasyarbi. Sesungguhnya orang munafik, semangat mereka hanya untuk makan dan minum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, bulan penuh pendidikan untuk kita. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan, bulan ini bulan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Bulan ini bulan yang sangat amat baik untuk akal kita. Bulan ini adalah bulan yang sangat amat bagus untuk ruh kita. 3 unsur ini dididik oleh bulan Ramadan. Ar-ruh wal aql wal jasad. Tubuh kita diperbagus metabolismenya, akal kita diperbersih oleh bulan Ramadan, dan juga ruh kita disucikan oleh bulan Ramadan. Dengan apa? Apabila kita menjalankan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, al-mu'min himmatuhu lil ibadati was-siyam wadh-dzikr. Orang mukmin himmah semangatnya adalah untuk beribadah, berzikir, dan berpuasa. Di bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa dengan baik, bukan hanya puasa yang dikatakan oleh bahasa saja. As-shaumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan makan, menahan minum. Akan tetapi as-shaum secara istilah syar'a, secara hukum fikih adalah al-imsak 'anil mufattirat, menjaga diri kita daripada yang membatalkan ibadah puasa dan juga membatalkan daripada pahala puasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Agar supaya kita tidak semenjak sahur tadi, semenjak adzan subuh hingga terbenamnya matahari, kita hanya menahan lapar dan haus. Itu hanya sebatas puasa secara bahasa. Namun yang benar adalah kita menahan daripada segala yang membatalkan pahala puasa. Kita tidak melaksanakan suatu perkara-perkara yang haram. Kita tidak mengerjakan suatu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Kita tidak melakukan suatu perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya an-nadharu bisyahwah, di antaranya adalah al-ghibah wan namimah, yaminul kadzib, sumpah dusta, dan lain sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dilanjutkan oleh Al-Imam Ghazali, innal munafiqa himmatuhu lil akli wasyurbi. Sesungguhnya orang munafik, semangat mereka adalah hanya untuk makan dan minum. Selama Ramadan ini hanya menahan lapar, hanya menahan haus. Ketika masuk waktu maghrib, ketika masuk waktunya berbuka puasa, semangat kita hanya apa yang di hadapan kita. Namun kita tidak melihat yang lebih indah daripada yang di hadapan kita, yaitu ijabatud da'wah. Ketika seseorang sedang berbuka puasa, Allah bukakan pintu langit, diijabah doa-doa kita. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka puasa. Apa kebahagiaannya? Bukan makan, bukan minum, melepas dahaga dan lainnya, bukan itu. Akan tapi kebahagiaannya adalah diijabah dakwah kita, diijabah doa kita ketika berbuka puasa. Ma'asyiral hadirin, apakah kita ingat ketika berbuka puasa untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin hanya sebatas Allahumma laka sumtu saja,
apakah kita tidak melebihi doa-doa kita? Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan juga kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia bertemu kepada Tuhannya di yaumul qiyamah. Dikarenakan bagi orang yang rajin untuk berpuasa akan mendapatkan jalur khusus, pintu khusus masuk ke dalam surga yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Bertemu dengan Tuhannya dengan bisalamin aminin, dengan selamat, dengan keamanan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita sering mendengar ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat tersebut Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana aku mewajibkan kepada umat-umat terdahulu berpuasa. Umat Nabi Allah Musa berpuasa, umat Nabi Allah Isa berpuasa, namun puasa mereka berbeda. Ada yang diwajibkan hanya berpuasa bulan Ashura, ada yang mewajibkan di hari-hari tertentu. Namun untuk umat Nabi Muhammad 1 bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian kelak akan menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan kita akan kita dapati ketika bergema takbir di hari kemenangan. Menang bagi orang yang bertakwa, menang bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ma'asyiral hadirin, apakah kita termasuk dengan golongan tersebut? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terutama apabila kita memanfaatkan semenjak hari pertama bulan Ramadan hingga hari ini, tidak mustahil kita akan mendapati daripada kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang pada artiannya apabila kita melaksanakan ibadah bertepatan pada malam tersebut, maka kita akan beribadah 1000 bulan. Apabila kita dalam keadaan membaca Al-Quran, maka seakan-akan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Apabila kita sedang melaksanakan salat tarawih, maka seakan-akan kita melaksanakan tarawih 1 bulan. Apabila kita dalam keadaan berzikir, maka seakan-akan kita berzikir selama 1000 bulan. Wal'iyadzubillah. Khawatir ketika terjadinya Lailatul Qadar kita dalam keadaan lalai. Khawatir ketika terjadinya Lailatul Qadar kita sedang bermaksiat. Khawatir ketika sedang terjadinya Lailatul Qadar kita sedang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Seakan-akan kita berpaling dari Allah selama 1000 bulan. Wal'iyadzubillah, seakan-akan kita bermaksiat dari Allah selama 1000 bulan. Wal'iyadzubillah, seakan-akan kita melaksanakan sesuatu kemungkaran selama 1000 bulan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kita manfaatkan seminggu terakhir daripada bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil kita masih mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk diri Al-Fakir pribadi dan umat muslimin sekalian. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam, wallahu yaqulu biqoulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.